Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, kenapa sebuah gong atau seni gong tidak boleh dipertunjukkan di Candi Cangkuang ini? Bagaimanakah kisah dan cerita lengkapnya tentang Candi Cangkuang yang berada di Garut ini? Bersama saya Sukurata Istana Channel, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Candi Cangkuang merupakan salah satu candi peninggalan agama Hindu yang berada di Jawa Barat. Tepatnya terletak di Dukuh Pulo, Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Candi ini terletak di sebuah bukit yang di sekitarnya terdapat danau, di mana dalam bahasa sekitar juga disebut situ. Situ tersebut juga dinamakan sesuai letak tempat situ atau danau itu berada, yaitu Situ Cangkuang. Selain Candi Cangkuang, salah satu candi terkenal di Jawa Barat adalah sejarah Candi Jiwa. Candi ini adalah candi satu-satunya dengan corak Hindu yang ditemukan di Tatar Sunda. Di samping Candi Cangkuang terdapat makam kuno dari leluhur penduduk desa tersebut yang diperkirakan merupakan pemuka agama Islam. Hal ini membuktikan daerah ini merupakan daerah dengan berbagai keragaman umat beragama. Berdasarkan buku yang berjudul Notulen Bataviach Genot Chahap yang diterbitkan pada tahun 1893, yang dikutip dari catatan Vorderman, mengemukakan bahwa terdapat candi yang sudah mulai rusak serta makam kuno di sekitar desa Pulo Leles. Dari buku tersebut, Dr. Andes UK Chandra Sasmita dan tim peneliti Profesor Harsoyo mulai melakukan pencarian situs sesuai yang dikutip dalam buku karangan Vorderman. Pencarian tersebut dimulai dari tanggal 9 Desember 1966, dan memang benar di situ terdapat candi yang sudah mulai rusak, yang tidak jauh dari situ terdapat makam, di mana makam tersebut dari keterangan penduduk setempat merupakan makam dari Arif Muhammad yang dipercaya sebagai leluhur dari penduduk sekitar. Makam ditemukan pada tahun 1967 dan 1968. Selain menemukan Candi Siwa dan sebuah makam kuno di sekitar tempat tersebut, peneliti juga menemukan beberapa benda yang diperkirakan berasal dari zaman Megalitikum, yaitu serpihan pisau dan beberapa batu-batu besar. Nama Cangkuang sendiri sebenarnya merupakan sebuah nama desa tempat ditemukannya candi tersebut. Dan nama Cangkuang juga diambil dari sebuah nama pohon sejenis pandan atau Pandanus vircatus, yaitu pohon cangkuang atau mendong yang banyak tumbuh di daerah ini, yang biasanya digunakan untuk membuat tikar, sehingga nama candi ini dinamakan sebagai Candi Cangkuang. Sejarah Candi Cangkuang diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi, hampir bersamaan dengan sejarah Candi Sewu di Klaten dan Candi Jiwa yang juga berada di Jawa Barat. Candi ini merupakan salah satu candi peninggalan agama Hindu Siwa, di mana candi ini tidak memiliki relief di bagian dinding candi. Candi ini juga diyakini sebagai penghubung sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa lalu, di mana sebelumnya juga ditemukan beberapa candi Hindu yang memiliki arsitektur bangunan seperti Candi Cangkuang, seperti sejarah Candi Dieng di Wonosobo dan sejarah Candi Gedong Songo di Bandungan, Semarang. Setelah ditemukan sejarah Candi Cangkuang, mulailah pada tahun 1967 hingga 1968 dilakukan penelitian besar di area sekitar Candi Cangkuang. Dari penelitian ini, para peneliti menemukan satu makam kuno yang diyakini sebagai makam leluhur dari penduduk sekitar, yaitu makam Arif Muhammad. Dan di samping makam Arif Muhammad juga ditemukan sebuah fondasi dengan ukuran 4,5 meter persegi, dan di sekitarnya terdapat beberapa batuan yang berserakan. Batu-batu yang berada di sekitar makam itu biasanya digunakan penduduk sekitar sebagai batu nisan bagi orang-orang yang telah meninggal di desa. Dan pada tahun 1974 hingga 1976 dilakukan penggalian dan rekonstruksi secara menyeluruh karena penemuan awal candi ini masih tertimbun tanah. Maka dilakukan penggalian besar-besaran untuk mengumpulkan reruntuhan yang kemudian diteliti. Dari hasil penelitian tersebut dilakukan penataan dan rekonstruksi kembali Candi Cangkuang sehingga menjadi candi yang utuh dan sempurna. Dalam proses rekonstruksi, bebatuan asli dari bangunan ini hanya ditemukan sekitar 40% dari keseluruhannya, sehingga dibuatlah konstruksi bahan penyusun yang menyerupai dari bahan awal candi ini, mulai dari kaki candi, atap candi, dinding candi, dan sebuah patung Dewa Siwa.
Pemukuran candi ini selesai dan diresmikan pada tanggal 8 Desember 1976. Tidak jauh dari candi tersebut ditemukan pemakaman yang berjarak 3 meter sebelah selatan candi. Juga ditemukan makam yang diduga sebagai makam dari pendiri desa Cangkuang, yaitu Arif Muhammad atau biasa dikenal sebagai Mbah Dalem Arif atau Maulana Ifdil Hanafi yang diduga sebagai makam dari masa Islam. Hal ini cukup unik karena Candi Cangkuang sendiri merupakan candi yang diperkirakan bercorak agama Hindu. Arif Muhammad merupakan salah satu senopati atau komandan dari kerajaan Mataram Islam. Beliau ditugaskan oleh Sultan untuk mengusir Belanda dari tanah Batavia. Namun upaya yang dilakukan Arif Muhammad dan para pasukannya gagal dan mengalami kekalahan. Karena kalah, Arif Muhammad enggan kembali ke Mataram dan menyingkir ke pedalaman tanah Priangan, di mana tidak jauh dari candi ini di daerah Garut. Di tanah barunya, Arif Muhammad menyebarkan agama Islam, di mana sebelumnya masyarakat di Priangan memeluk agama Hindu. Dan disinilah Arif Muhammad berinisiatif untuk membuat bendungan yang kemudian dinamakan sebagai Situ Cangkuang. Di dalam Situ Cangkuang juga terdapat beberapa pulau-pulau yang dulunya merupakan bukti-bukti sebelum dibuat bendungan. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Panjang, di mana terdapat sebuah perkampungan yang bernama Kampung Pulo yang menjadi letak dari Candi Cangkuang dan makam Arif Muhammad. Selain Pulau Panjang juga terdapat Pulau Wedus, Pulau Gede, Pulau Katanda, Pulau Leutik, dan Pulau Masigit. Dalam proses rekonstruksi, bebatuan dari bangunan ini hanya ditemukan 40% dan seluruhnya, sehingga dibuatlah konstruksi bahan penyusun yang menyerupai dari bahan awal candi ini. Candi Cangkuang sekarang sudah bisa dinikmati setelah dipugar tahun 1978. Pondasi candi ini 4,5 meter persegi dengan tinggi pondasi 30 cm. Kaki candi yang menyokong memiliki tinggi 1,37 meter dan memiliki luas 4,5 meter persegi. Di sekitar bangunan candi terdapat arca yang sedang bersila di atas padmasana ganda. Kaki kanan arca ini menghadap ke bawah yang beralaskan lapik, dan kaki kiri menyiku datar, di mana bagian telapak kaki masuk ke paha kanan. Di balik keindahannya situs Cangkuang Garut, ternyata ada misteri yang tersimpan di dalamnya. Ada beberapa misteri yang diyakini masyarakat setempat, salah satunya larangan menabuh gong. Kisah mitos itu didasari kepercayaan masyarakat setempat terhadap cerita Arif Muhammad, seorang penyebar agama Islam yang tersohor di kalangan masyarakat setempat. Ada sebuah cerita yang beredar di masyarakat tentang kisah Arif Muhammad yang makamnya berada persis di sebelah Candi Cangkuang itu. Dikisahkan pada zaman dahulu, anak laki-laki dari Arif Muhammad akan dikitan. Sebelum dikitan, anak diarak keliling kampung menggunakan jempana atau rumah-rumahan kecil oleh penduduk setempat dan para pengikut Arif sembari diiringi musik gamelan. Namun saat diarak, datang malapetaka berupa angin topan besar dan membuat anak Arif Muhammad tersebut jatuh dan meninggal seketika. Ucap Zaki Munawar, pengelola Candi Cangkuang. Sejak saat itu masyarakat di Kampung Pulo, kampung yang berada di dalam kawasan itu, Cangkuang, yang dihuni masyarakat adat, dilarang untuk menabuh gong. Larangan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi malapetaka seperti yang menimpa anak Arif Muhammad tersebut. Gong yang tidak boleh ditabuh adalah gong berukuran besar yang terbuat dari perunggu. Sejak saat itu tidak ada lagi yang berani menabuh gong, katanya. Selain larangan menabuh gong, ada sejumlah larangan lain yang hingga kini masih dipercaya oleh masyarakat Situ Cangkuang. Seperti tidak boleh berziarah pada hari Rabu dan tidak boleh menambah bangunan di Kampung Pulo yang jumlahnya ada 6. Selain itu, masyarakat juga selamanya harus membuat rumah dengan atap memanjang. Selain itu, masyarakat setempat juga tidak ada yang berani memelihara hewan berkaki 4 selain kucing. Alasannya karena Arif Muhammad tidak suka memelihara hewan yang memakan dedaunan. Jadi tidak ada yang memelihara hewan berkaki 4 di sini kecuali kucing, ucap Zaki. Sejarawan Garut Warjita angkat bicara perihal tersebut. Warjita membenarkan adanya beragam cerita mitos yang salah satunya adalah larangan menabuh gong tersebut. Betul, cerita itu memang ada. Sampai sekarang, cerita dan mitos-mitos tersebut masih dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Kampung Pulo, kata Warjita. Warjita menjelaskan, kendati dipercaya masyarakat hingga saat ini, kebenaran cerita tersebut belum bisa dibuktikan.
Bahkan jika dilihat dari sudut sejarah, makam Arif Muhammad yang konon dikisahkan sebagai penyebar agama Islam itu masih misterius. Kalau sebagai cerita, ya boleh saja. Tapi kalau dari sisi sejarah, sampai sekarang belum ada penelitian yang mengungkap hal tersebut, tutur Warcita. Terlepas dari semua itu, situs Cangkuang adalah sebuah tempat wisata yang menjadi salah satu yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Hal yang bisa dilihat dari keberadaan makam yang berdekatan dengan candi tersebut menunjukkan sebuah toleransi yang sudah terbangun oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu kala. Semeton, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.